Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel inilah teman-teman adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi sekaligus motivasi buat teman-teman guru honorer, terutama bagi teman-teman guru honorer yang belum lulus seleksi P3K guru tahap 1. Ini di sini kita katakan bahwa hashtagnya adalah perjuangan dimulai 4 peluang terbaik guru honorer di tahap 2 seleksi P3K guru tahun 2021. Di sini hashtagnya adalah peluang lolos kembali terbuka lebar. Nah, di sini admin sudah merangkum berdasarkan aturan-aturan yang ada dan fakta-fakta yang ada tentang 4 peluang terbaik teman-teman guru honorer di tahap 2 nantinya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum lulus di tahap pertama, itu teman-teman tidak usah khawatir karena nantinya kita akan berjuang di tahap kedua, yang mana ketika teman-teman lolos di tahap kedua, maka dipastikan bahwa teman-teman akan menjadi guru ASN P3K di tahap 2. Nah, kira-kira yang mana itu 4 peluang terbaik? Kita langsung saja ke videonya. Yang pertama di sini teman-teman adalah peluang yang pertama adalah guru honorer sekolah induk bisa kembali memilih formasi di sekolahnya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang mengajar di sekolah induk dan memilih formasi di sekolah induk waktu tes tahap pertama ternyata teman-teman tetap tidak lolos, makanya di tahap kedua nantinya teman-teman guru honorer yang memiliki sekolah induk dan formasi linear yang masih belum terisi, itu teman-teman kembali memilih formasi di sekolah induknya dengan catatan itu sepanjang formasi masih ada. Nah, sepanjang formasi ada yang kosong dan belum diisi guru honorer induk yang lain. Nah, di sini mungkin ada yang akan bertanya, langsung saya jawab saja. Persoalan kunci mengunci untuk formasi di sekolah induk khususnya di tahap kedua, kami belum bisa memastikan teman-teman ya. Tapi insya Allah kami akan menginformasikan secepatnya mengenai apakah guru honorer sekolah induk akan tetap diprioritaskan di tahap kedua atau akan ada perubahan. Kami akan menginfokannya kemudian teman-temannya, karena kami belum mendapatkan info secara resmi mengenai posisi guru honorer induk di tahap kedua. Namun tentunya bagi teman-teman guru honorer yang masih memiliki formasi di sekolah induk, itu harus kembali memilih formasi di sekolahnya. Nah, di sini kita bisa lihat faktanya atau aturan resminya ada di guruppk.kemdikbud.go.id. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk pemilihan formasi bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 itu dapat kembali memilih formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi 1 dapat diikuti oleh guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Berarti ini maksudnya adalah guru honorer negeri, baik itu ETHK 2 ataupun guru honorer negeri berusia 35 tahun ke bawah yang terdata di Dapodik, ataupun guru honorer berusia 50 tahun ke atas yang terdata di Dapodik. Kemudian yang ikut di tahap kedua nantinya adalah tenaga X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Kemudian yang ketiga adalah guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Dan yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek. Nah, itulah 4 kategori nantinya yang akan bertarung di seleksi kompetensi tahap kedua teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek lagi informasinya di sini yang harus teman-teman pahami, bahwa di sini teman-teman ya, di sini ada tabelnya. Itu ada honorer XTHK 2, guru honorer sekolah negeri, kemudian guru di sekolah swasta dan lulusan PPG. Keempat kategori inilah yang ikut nantinya tes di tahap kedua. Nah, aturannya di sini ada 4 teman-teman ya. Aturan tes kedua adalah peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi tentunya di sini
teman-teman guru honorer negeri yang tidak lulus di sekolah induknya padahal ada formasinya karena mungkin tidak mencapai passing grade itu memilih kembali formasi di sekolah induknya. Nah, kemudian di sini peserta 1, 2, 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Saya ulangi, peserta 1, 2, dan 3 yaitu guru honorer negeri, guru THK 2 dan guru swasta itu tidak bisa melamar di instansi lain. Artinya tidak bisa melamar di kabupaten lain maksudnya teman-teman ya. Jadi tetap harus di kabupaten yang kita tempati sekarang. Kemudian peserta 4 yaitu lulusan PPG itu melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Misalnya kalau domisilinya di Nrekang, maka lulusan PPG di tahap kedua wajib mendaftar di Nrekang, tidak bisa mendaftar di kabupaten lain seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2 ya, seperti itu ya. Ada passing grade 1 dan tentunya ada passing grade 2 yang akan diambil untuk nilai tertinggi nantinya di tes tahap kedua. Jadi inilah 4 kategori beserta peluangnya masing-masing untuk lolos di tahap kedua nantinya teman-teman ya. Jadi nantinya guru swasta dan lulusan PPG itu juga sudah bisa melamar teman-teman ya, melamar formasi di tes tahap kedua. Namun banyak yang bertanya, bagaimana Bang dengan guru honorer negeri yang memiliki formasi di sekolah induk? Apakah di tahap kedua nanti ini diprioritaskan? Itu kami belum tahu teman-teman ya. Tapi istilahnya kami akan membagikan informasi-informasi nantinya apabila sudah ada juknis resminya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi di peluang yang kedua. Peluang terbaik yang kedua adalah di sini teman-teman diperhatikan, guru honorer pelamar sekolah lain. Nah, maksudnya di sini guru honorer yang melamar di sekolah lain yang mencapai passing grade dan dinyatakan tidak lolos karena persoalan mungkin karena kalah persaingan atau kesalahan saat melamar sekolah, itu bisa menggunakan passing grade-nya di tahap kedua. Tapi dengan catatan teman-teman harus bisa lolos passing grade. Apakah lolos passing grade karena penurunan afirmasi, penurunan passing grade atau pemberian afirmasi usia, itu passing grade-nya itu bisa digunakan nantinya di tahap kedua. Nah, di sini banyak sekali teman-teman guru honorer yang sebenarnya nilainya tinggi teman-teman dan bahkan mencapai passing grade tapi tetap tidak lolos. Itu persoalannya karena mungkin saja di sekolah lain yang ditempati melamar itu teman-teman kalah perankingan atau mungkin teman-teman melakukan kesalahan melamar. Karena begini, misalkan di sekolah lain itu di tahap 1 ada 2 formasi, kemudian ternyata guru honorer induknya itu 2. Berarti secara otomatis kan formasi sudah full diisi oleh guru honorer induk. Dan tiba-tiba teman-teman datang melamar di sekolah ini, maka secara otomatis setinggi apapun nilai teman-teman, kemungkinan itu teman-teman tidak lolos karena memang ada 2 formasi dan sebenarnya sudah ada 2 guru honorernya yang melamar di sekolah tersebut. Ini yang biasa jadi masalah di tahap 1 ya, karena kita tidak bisa mengecek berapa pesaing kita nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi nantinya di tahap kedua teman-teman itu bisa menggunakan passing grade. Ketika passing grade teman-teman itu memenuhi di tahap 1, itu bisa digunakan nantinya di tahap kedua dan tentunya itu adalah peluang besar bagi teman-teman untuk lolos P3K seperti itu. Kemudian kita lihat ke tahap ya, mungkin masih ada di sini. Tahap atau peluang yang ketiga adalah guru honorer semakin mudah lolos. Nah, di sini saya katakan guru honorer semakin mudah lolos, alasan utamanya adanya Cap Mempan RB terbaru. Nah, maksudnya ini adalah Cap Mempan RB terbaru itu yang 1169 ya, nomor 1169 kalau tidak salah, yang menyebabkan nilai ambang batas turun. Nah, di Cap Mempan yang baru kan ada 3, ada nilai ambang batas kategori 1, ada ambang batas kategori 2 dan tentunya ada ambang batas kategori 3. Nah, di kategori 3K ini kan ini yang mengcover teman-teman guru honorer usia 35 tahun ke atas dan ke bawah ya, ini yang kategori 3. Nah, di sini banyak yang bertanya apakah nantinya ambang batas misalkan guru kelas yang tadinya 320 itu tiba-tiba turun menjadi 270 di Cap Mempan yang baru, apakah nantinya berlaku di tahap kedua? Nah, kalau misalkan tidak ada aturan yang membatalkan, maka secara otomatis itu akan berlaku teman-teman ya. Penurunan passing grade ini tetap berlaku di tahap kedua. Itu sungguh tidak adil jika di tahap pertama saja diberlakukan, masa di tahap kedua tidak berlakukan. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi admin mengatakan selama tidak ada aturan yang membatalkan, saya yakin bahwa aturan terbaru mengenai penurunan passing grade itu akan tetap berlaku nantinya di tahap kedua. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah peluang kesempatan teman-teman di tahap kedua nantinya. Luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi di
Di sini Kepmenpannya diperhatikan teman-teman ya. Ini yang admin bilang tadi bahwa sebelumnya kan anggaplah di sini guru kelas 320. Namun banyak yang tidak lulus di sini. Nah, tiba-tiba diadakan penurunan passing grade menjadi 270 dan banyaklah teman-teman guru honorer yang lulus. Banyak pengalaman di tempat admin. Awalnya passing grade awalnya itu 320, dia tidak lolos. Tapi pada saat ada penurunan passing grade 270, nilainya 275, maka secara otomatis lolos passing grade dan lolos menjadi guru ASN P3K di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Di sini diperhatikan ini kategori 1, kemudian ini kategori 2 dan ini kategori 3 yang ada penurunan PG-nya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa memahami. Kemudian peluang yang keempat di sini, pelamar yang nilai PG-nya tinggi di tahap pertama tapi tidak ada formasi. Nah, di sini ada juga yang kasusnya seperti ini, pelamar yang nilai passing grade-nya tinggi di tahap pertama tapi tidak ada formasi, nanti di tahap kedua akan diarahkan memilih formasi yang sesuai dan cocok agar tidak terjadi kesalahan. Bagaimana maksudnya itu? Itu sudah dikatakan oleh Mendikbudristek teman-teman ya di sindones.com. Kami ambil informasi di sindones.com. Di sini dijelaskan bahwa Nadiem juga menerangkan bagi guru honorer yang sudah lolos passing grade atau nilai ambang batas namun tidak mendapat formasi, maka pemerintah akan membantu guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi pada tahap kedua dan ketiga. Jadi di sini pemerintah akan membantu guru tersebut menemukan posisi lowongan formasi pada tahap kedua dan ketiga. Mungkin nantinya akan ada perbaikan sistem mungkin teman-teman ya, yang menyebabkan akan langsung terdeteksi sekolah-sekolah yang bisa teman-teman lamar nantinya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.